Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa likaramati sultani alaihi sya'abdul qadir jilani al-baghdadi qaddasallahu sirahu wa li jami'i wa li sahabi qasim al-junaidi wa bihasan as-sadili wa Sabahuddin anak sabandi wa juwaji ala wa duriyati wa li silsilatihim sailawmul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Buka Shahifah 143, Tafsir Jalalain Shahifah 133. Shahifah 143. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hudna ilaika, inna satamana ingsun iku hudna tobat sapa ingsun tubna tegese tobat sapa ingsun ilaika maring panjenengan Allah. Kala indika sapa Allah ngadabi utawi siksa ingsun iku usibu mekenani sapa ingsun bihi kelawan ngadabi man ing wong esau kang kerep sapa ingsun tak dibahu ing nyiksa man. Di keterangan dari ayat kemarin bahwa Nabi Musa alaihissalam itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah dawuh, azabi usibu bihi man asya. Jadi siksaan itu datangnya dari Allah, yang menentukan itu adalah Allah. Jadi manusia siapa yang disiksa oleh Allah itu kehendak Allah. Tentunya kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu orang yang tidak percaya dengan kitab, orang yang tidak percaya atau tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada Rasulnya. Nah niku wong sing disiksa kalian Allah dengan kehendakipun Allah. Wa rahmati utawi rahmat ingsun iku wasi'a jembar apa rahmat, ay amat tegese rata apa rahmat, kula syai'in ing saben-saben suwiji fi dunya ing dalam dunya. Jadi rahmatnya Allah itu memang sangat luas. Jadi warahmati wasi'at dalam tafsirannya amat, luas, roto. Bahasa Jawa ini roto itu bisa kemana-mana. Kemudian kula syai' tafsirannya fid dunya, berarti rahmat Allah itu bisa merata di dunia ini. Nah orang yang mendapat rahmat dari Allah ini berarti orang yang beruntung, karena rahmat yang dimaksud kula syai' itu adalah di dunia, berarti orang beruntung di dunia. Kemudian bagaimana kalau orang itu sudah mendapat rahmat dari Allah? Fasa'aktubuha mongko bakal mesti to nyatet sapa ingsun ing rahmat fil akhirating dalam akhirat. Kemudian orang yang mendapat rahmat tersebut oleh Allah dicatat, kemudian dinyatakan bahwa
kamu juga akan mendapatkan di akhirat. Bukan di dunia saja, tapi akan mendapatkan juga rahmat itu sampai di akhirat. Kemudian setelah itu bagi siapa orang yang mendapat rahmat? Orang-orang apa saja yang mendapatkan rahmat dari Allah? Lilladzina kadwini wong akeh yattaquna kang padha takwa sapa alladzina wa yu'tuna lan gelem aweh sapa alladzina az-zakata ing zakat walladzina lan wong akeh humutawi alladzina bi ayatina kelawan ayat ingsun iku yu'minuna padha iman sapa alladzina nyatane wong akeh yattabi'una kang manut sapa alladzina ar-rasula ing utusan annabiyya kang dadi nabi al-ummi kang bodho Muhammadan nyatane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah itu adalah alladzina yattaquna, orang yang bertakwa kepada Allah, ini mendapat rahmat. Kemudian wa yu'tunaz zakah, orang yang mau membayar zakat, ini juga orang yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, ini penting karena sekarang ini orang takwa ini kan kadang hanya takwa ning lambi ini mawon. Aku ki takwa, tapi buktinya tidak mau melakukan. Saya ini orang yang beriman. Wah, saya setiap panen bayar zakat. Tapi buktinya hanya ngomong. Walaupun tidak ngomong, tapi kalau panen langsung dibayar. Nah, ini kan berarti ini kelompok orang yang mendapat rahmat dari Allah karena wa yu'tunaz zakat, mau membayar zakat, namanya kalau panen zakat mal. Kemudian alladzina hum bi ayatina yu'minun, orang-orang yang mendapat rahmat juga orang yang iman kepada ayat Al-Qur'an. Tadi percaya mulane rukun iman iku kan wonten 6 to. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Nasak pituluse. Alladzina nyatane wae yattabi'una ar-rasula, kemudian orang-orang yang ikut, yang iman kepada Rasul. Siapa Rasul itu? An-Nabi, yaitu orang yang jadi Nabi. Kemudian Al-Ummi, kang bodoh. Bodoh itu beda dengan bodoh loh ya. Kalau bodoh memang goblok bener, tapi kalau bodoh pinter pura-pura tidak pinter, pinter pura-pura niku goblok. Dan ngerti pura-pura goblok niku ummi. Nah, itulah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dalam tafsirannya An-Nabiyil Ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kanjeng Nabi Muhammad yajidunahu kang nemu sapa kanjeng Nabi. Yajidunahu kang nemu sapa alladzina ing kanjeng Nabi maktuban haliden tulis ngindahum ono sandinge alladzina fit Taurat yang dalam kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil bi ismihi kelawan jenenge kanjeng Nabi Muhammad wa sifatihi lan sifati kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah ditemukan catatannya maktuban, dan yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Jadi kitab Taurat yang asli, Injil yang asli itu sudah menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam Al-Qur'annya kan begitu. Alladzi yazidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Tafsirannya bi ismihi wa sifatihi.
namanya Kanjeng Nabi Muhammad dan sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah tercatat di dalam kitab Taurat untuk Nabi Musa dan kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Ya'muruhum kang perintah sapa Kanjeng Nabi ing alladzina bil ma'rufi kelawan bagus wayan hagum lan nyegah sapa alladzi ing alladzina nganil mungkari saking mungkar wa yuhillu lan alalaki sapa alladzi to Kanjeng Nabi lahum maring alladzina at-thayyibati ing pira-pira perkara kang bagus mimma saking barang hurrima kang den haramake apa mafir syar'ihim ing dalam syara'i alladzina. Isinya di dalam kitab diantaranya juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah ya'muruhum bil ma'ruf, jadi perintah kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, juga ada catatannya bahwa Muhammad itu adalah mencegah dari perkara yang mungkar dan menghalalkan makanan-makanan yang betul-betul di situ dalam syar'inya itu adalah halal, dalam syar'inya itu haram. Maka tafsirannya mimma khurima fi syar'ihim, jadi perkara atau barang-barang atau perkara yang diharamkan di dalam syaraknya. Ya contohnya kalau dalam Al-Qur'an innamal khamru wal wal hijru ya, wa inamal khamru wal sumlai sak penunggalan ini kula diantarani. Nah ini adalah hal-hal yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, namanya syar'i, itu sudah tercatat juga di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Wa yuharrimu lan ngaramake sapa alladzi to Kanjeng Nabi, isine alladzi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi mi'atasi alladzina al-khaba'isa yang perkara kang jember minal maitati nyatane saking batang wa nahwiha lan sepadane maitah. Bahkan juga sudah ada catatannya bahwa hal-hal yang diharamkan itu adalah khaba'is, yaitu perkara yang kotor. Tafsirannya adalah minal maitah wa nahwiha, bangkai kecuali bangkai ikan laut ya. Bangkai sapi itu halal, tapi kalau tidak disembelih kemudian mati begitu saja, ini juga bangkai namanya walaupun belum busuk. Itu juga namanya bangkai. Ayam mati belum disembelih walaupun itu belum busuk, namanya bangkai, jadi haram kan begitu. Wa yadha'u lan yelehake sapa Kanjeng Nabi nganhum saking aladzina israhum ing abote aladzina siqolahum tegese abote aladzina wal aghlalan piro-piro perkara kang abot aisada tegese perkara kang abot alati perkara kanat kaunu apa alati oniku alaihi mi'atasi aladzina kakot linamsi kaya mateni awa-awaan fit taubati ing dalam taubat wakot ngiasari najasatilan ngilangi to megot labeti najis. Termasuk juga sudah disebutkan bahwa hal-hal yang sifatnya memberatkan itu juga sudah disebutkan isrohum sakilahum sikolahum, termasuk alladzi kanan alaihim, ini tafsirannya kakotlin nafsi kanan alaihim, termasuk bunuh diri. Ini juga sudah disebutkan. Waqat asarin najah, untuk menghilangkan bekasnya najis, ini juga sudah disebutkan. Walladzina mongko ta'i wong ake amanu kang padha iman sapa ladina bihi kelawan alladzi to Kanjeng Nabi minhum saking alladzina wajiruhum
lan ngegungake sapa allazina amanu ing Kanjeng Nabi wa waqiruhu lan tegese ngegungake sapa alladzina amanu ing Kanjeng Nabi wa nasaruhu lan oleh nulungi sapa alladzina ing Kanjeng Nabi wa tabau lan manut sapa alladzina an-nura ing nur to cahaya alladzin nur unzila kang den alladzi zat unzila alladzin nur unzila kang den turunake apa ladzi ma'ahu sertane kanjeng Nabi Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Nur maksudnya itu adalah dalam tafsirannya wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang mengagungkan wa'aziruhu, ini termasuk juga orang yang mengikuti kepada Al-Qur'an, ini juga sudah termaktub di dalam apa itu kitab-kitab sebelumnya. Berarti harus iman kepada orang-orang yang kaumnya sebelumnya, kemudian iman kepada Kanjeng Nabi, iman kepada kitab atau Al-Qur'an, ini juga sudah termaktub di dalamnya. Itu adalah orang yang ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika utaisa mudayane alladzina amanhum ya ulaik iku al-muflihuna, orang-orang yang iku al-muflihuna wong kang padha bejo kabeh. Jadi mereka adalah kaum-kaum sebelumnya kemudian mau beriman kepada Kanjeng Nabi dan Al-Qur'an, itu adalah ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung atau bejo. Ya memang kalau dilihat manusia itu kan ya mulai dari Nabi Adam, artinya sebelum Nabi Adam, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu juga semuanya keturunan para nabi sebelumnya. Ketika ganti nabi juga harus iman kepada nabi itu. Nabi sebelumnya sudah ganti nabi lagi Nabi Muhammad, berarti orang-orangnya nabi sebelumnya ketika Nabi Muhammad sudah lahir ya harus iman kepada Nabi Muhammad. Ini bahasa tafsirannya harus seperti itu. Nah itu kalau mau beriman berarti golongannya muflihun, orang yang beruntung. Kula ngucap sapa sira ai khitabun tegese ngomongi lin nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lafadz kul termasuk itu iki ngomongi maring Kanjeng Nabi Muhammad, ngaturi maring Kanjeng Nabi Muhammad bahwa yang disebutkan di atas tadi itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan cara saya kenal lagi ngerti lagi ngene lo, no cara ngerti lagi ngoten niku. Ya ayuhan nasu heling menuso ini saya temene suniku Rasulullah utusane Allah ilaikum maring sira kabeh jami'an halis kabehane alladzi zat la iku tetep kedwini alladzi mulkus samawati te kratone langit wal ardi lan bumi. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud sapa ilahu kejaba Gusti Allah. Yuhyi zat kang uripake sapa Allah wa yumitu lan mateni sapa Allah. Faminu mongko padha iman utawa percaya sapa sira kabeh billahi ing Gusti Allah wa rasulan utusane Allah. An-nabi nyatane Kanjeng Nabi. Ta isine an-nabi al-ummi kang bodho berarti Kanjeng Nabi Muhammad. Alladzi Kanjeng Nabi Muhammad yu'minu kang iman sapa alladzi to Kanjeng Nabi bila yang Gusti Allah wa kalimati lan kalimati Allah Al-Qur'ani tegesi Al-Qur'an. Nah akhirnya napa niku napa Kanjeng Nabi Muhammad dawuh ya ayuhan nas, hei golongane manusa, dan inni Rasulullah ilaikum, saya itu adalah utusan Allah untuk kamu semuanya. Dan alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yaitu Tuhanku adalah Allah. Dan Allah atau Tuhanku adalah Raja di langit dan di bumi, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah,
yuhyi wa yumit. Allah itu adalah yang menghidupkan dan Allah itu adalah yang mematikan kepada manusia. Fa'aminu, mari beriman semuanya kepada Allah dan Rasulnya Allah, yaitu An-Nabiyil Ummi, Nabi yang bodoh, bukan bodoh ya, bodoh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengajak kanjeng Nabi Muhammad yu'minu billah wa kalimatihi, bahwa kanjeng Nabi juga iman kepada Allah dan kanjeng Nabi juga iman kepada kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wattaba'u la'allakum tahtadun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kitab Nahrul Qadiriyah buka halaman 61. HP ini dibuka, masuk sebagian enggak dibuka HP ini. Walaupun kitabnya itu sebagian tidak membawa, yang penting niatnya ngaji. Kalau niatnya ngaji niku sudah kategori man salaka tariqon ilal ilmi salakallahu tariqon ilal jannah. Barang siapa yang niat untuk menuju ilmu atau mencari ilmu atau mendengarkan ilmu atau menulis ilmu, salaka tariqon ilal jannah, maka orang tersebut oleh Allah diberi jalan untuk menuju surganya Allah. Nah, mulakno ya dirungokne nek ana kitabe disai ya di napa ditulis supaya napa niku jenenge belajar itu lek enek kitabe ditulis, nek gak enek kitabe niku dirungokne. Kun aliman au muta'alliman au napa niku sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun jadilah engkau aliman, orang yang alim, au muta'aliman, kalau orang alim berarti yang mengajarkan, au muta'aliman, atau jadilah murid atau santri, berarti murid itu ada kalanya apa itu membawa kitab, membawa pulpen, atau tidak membawa kitab, membawa pulpen, au sami'an, jadilah orang yang mendengarkan, berarti HP-nya dibuka untuk mendengarkan, au muhibban, atau cinta saja kepada alim, muta'alim, dan orang yang mendengarkan, setidak-tidaknya orang tuanya memfasilitasi. Jadi tukok de pulsa barang, lek anak entek pulsane, ngaten lho nggih. Ya wala takun khamisan fatahlik, dan jangan sampai jadi orang yang kelima, yaitu kehancuran. Siapa orang kelima? Bukan alim, bukan muta'alim, bukan sami' dan bukan muhib. Itu orang nomor 5, kehancuran. Aden niku niate. Aden. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiu kang kaping 7 iku kadzalika kaya mangkono ahlul ilmi. Al-hafidu kang hafal. To hafid maksudnya hafal Al-Qur'an. Nyatane Abu Qasim Abdurrahman bin Mandah al-mutawaffa kang den sedani, wong kang den sedani sanatan ing dalam tahun 470 Hijriah. Ya, orang yang hafid, salah satu juga ulama di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Abu Qasim Abdurrahman bin Mandah, itu adalah orang yang hafid atau hafal Al-Qur'an. Asaminu kang kaping 8 iku wa minasuyuhi lan setengah saking pira-pira guru al-malikiyatu kang bangsa madhab maliki, al-qadi nyatane juru hukum, nyatane Abul Walid al-Baji, Sulaiman bin Khalaf bin Said bin Halaf at-Tajibibi kang bangsa Tajibibi,
Al-Andalusi kang bangsa Andalus, daerah Taji Bibit, daerah Andalus. Al-Hafidhu kang hafal Al-Qur'an, Al-Faqihu kang ahli fikih. Tufiya den sedane sapa Abu Walid sanatan ing dalam tahun 474 Hijriah. Jadi salah satu ulama juga di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, dia menjadi seorang guru madhab Maliki, menjadi seorang qadhi atau juru hukum, yaitu Abu Walid, juga seorang yang hafal Al-Quran dari Andalus. Atasi utai kang kaping sone iku aminas suyukhi lan saking pira-pira guru as-Syafi'iyyah kang bangsa Syafi'iyah atau madhab Syafi'i. Nyatane Abu Ishaq As-Sayraji, Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fayruza Abadi, Al-Fayruja Abadi, daerah Fayruz. Tufiya den sedani sapa Abu Ishaq sanatan yang dalam tahun 476 Hijriah. Jadi Abu Ishaq ini adalah madhab Syafi'i, juga seorang guru besar di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Asiru taikang kaping 10 iku kadzalika kaya mengkono ahli ilmu. Nyatane Abu Nasir Abdul Sayyid bin Muhammad As-Subaghi Al-Baghdadi kang bangsa Baghdadi, Sahibus Samili kang duweni karangan kitab Samil fil fikhi ing dalam ilmu fikih. Tufiya den sedane sapa Abu Nasr sanatan ing dalam tahun 477 Hijriah. Jadi juga salah satu napa niku punya karangan kitab Samil, ini juga sering dibaca di pondok-pondok salaf, itu Abu Nasr yang dari Baghdad, dari Irak. Ini juga seorang ulama besar di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Hadi Asyar kang kaping 11 iku kadzalika kaya mangkono ahli ilmu. Imamul Haramain utai Imam Haramain Abul Ma'ali, nyatane Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini kang bangsa Juwaini Asy-Syafi'i kan madhab Syafi'i. Tufiya din sedani sapa Imam Haramain sanatan yang dalam tahun 478 Hijriah. Nah, ini juga salah seorang ulama besar di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imamul Haramain, Imam Haramain madhab Syafi'i. Ini Al-Juwaini juga sudah dikenal di pondok-pondok salaf nama-nama tersebut. Asaniyal asar utai kang kaping 12 ku aminas suyukh lan saking pira-pira guru Al-Hanafiyah kang madhab Hanafi, qadiyal qudat kang dadi juru hukume pira-pira hukum. Nyatane Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Husain Ad-Damaghani kang bangsa Damaghani. Tufiya den sedane sapa Abu Abdillah sanatan yang dalam tahun 478 Hijriah. Asalisu taikang kaping asali asar taikang kaping 13 iku Al-Hafid wong kang hafal Al-Qur'an Ar-Rihal. Nyatane Abul Qasim As-Sayraji Hibatullah bin Abdul Waris bin Ali bin Ahmad Nuri. Ini napa niku hafid juga, hafal Al-Qur'an. Ahadul Jawalaini kang dadi salah suwijine wong kang lumeku fil ufuki ing dalem ufuk utawa pejajahan. Tufiya kang den sedani sapa Abu Qasim sanatan ing dalam tahun 485 Hijriah. Niki termasuk orang yang bisa berjalan cepat ufuk nih, pejajahan daerah yang ujung. Nah, niki hafid, kemudian orang yang bisa berjalan sampai keliling ujung. Nah, ini Arabi Aisar kang kaping 14 iku Abu Mas'ud Al-Asbihani kang bangsa Asbihani. Nyatane Sulaiman bin Ibrahim bin Muhammad Al-Muhaddasi ka ahli hadis sahibut
mustakhriji kang duweni wong kang duweni karangan kitab sejarah ngani sahihaini saking sahih karun itu Bukhari Muslim tu fiatin sedani sabu Abu Mas'ud sanatan ing dalam tahun 486 Hijriah wa khairuhum lan saliyane pira-pira ulama al-kasiru kang akeh layukadu kang ora den cantumake yuhsatur ora den hitung. Ulama-ulama di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani sebenarnya banyak sekali. Cuma yang dicantumkan itu hanya 14 ulama sudah mewakili dari ulama-ulama yang lain di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Kana ana sapa haulail ulama'i pira-pira samudayane wong alim mausuatin kang den rupaake dohamatin kang sumeleh layak tasiru kang ora karing kesapa ahadum salah suwijine ulama ngalal ilmi wahid ing atase ilmu suwiji bal tajidu balik nemu sapa sira ing ilmu wahid fi sattal asnafil ulumi ing dalam macam-macame pira-pira warnane ilmu. Nah, ini termasuk di dalamnya itu yang disebutkan itu adalah bukan hanya ahli satu ilmu, tapi satu ulama itu bisa menguasai macam-macamnya ilmu. Jadi orang satu bisa hafal Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, bahasanya seperti itu. Cara wong sakniki niki ya wong alim trae wong alim tenan. Dan ya iki ya iso fikih, ya iso tasawuf, ya iso ilmu nahwu, ya iso Al-Qur'an. Nah, dan ya hafal Al-Qur'an. Nah, ibaratnya cara sakniki ngoten niku. Dan al-lisaniyati nyatane ilmu bangsa lisan. Dadi ilmu lughat, lughatul arabiyah, lughatul inggrisiyah, lughatul Indonesia atau lughatul apakiyah. Ya ta, terkenal kan apa yang lagi kencot nyonge, yang lele kencot, yang lele kencot niki apa luwe karena kene kan oke nganu sing ngapak, kakil yo ngapak nih. Kencot ini. Kencot ki luwe ya. Al kencotiyah al ngapakiyah kang bangsa ngapak nih. Wal ngakliyah lan bangsa ngakliyah ilmu kalam, ilmu mantik itu kan bangsa akal ngoten niku. Wa imamun lan imam sabatun kang tetep to penting to patut ya sabatun kang patut to penting hadihi utawi kira perkara ya hadiku ahammu luweh penting malami khuntur luweh malamihul harokati tur luweh patut to gerakan keilmuan adan patut niku gerakan keilmuan al-alamiyati kang bangsa ilmu fi dalikal usri ing dalem mangkono-mangkono mangsa to masa di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah gerakan tumbuhnya keilmuan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Sampai dari atas kemarin diterangkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama yang merintis madrasah Sultanul Aulia. Beliau yang menguasai para wali, bisa menguasai alam syahadah atau syar'i, alam malakut, kemudian alam jabarut, kemudian beliau juga seorang ahli ilmu yang membuat madrasah. Nah, ini berarti kan komplit. Maka mudah-mudahan dengan apa itu membaca sejarahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini turunnya rahmat, dzikrus sholihin nazilur rahmah qala Nabi, orang yang menyebutkan orang soleh itu menjadi sababiyah turunnya rahmat. Mudah-mudahan dengan membaca kitab Nahdul Qadiriyah turun rahmat. Kalau sudah turun rahmat dapat belas kasihannya Allah. Kemudian virus corona atau 19 virus corona 19
atau COVID-19 supaya cepat selesai. Tapi saat ini masih nambah terus, sekarang 5.300 sekian ya. Mungkin asar ini sudah lain lagi. Nah ini berarti kita masih harus berdoa mudah-mudahan cepat selesai. Seperti biasa, mari kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Li khamsatun utfi'u biha, li khamsatun utfi'u biha, haral wabail hatima, al-Mustafa al-Mustafa wal-Murtado wabnahuma wal-Fatima li khamsatun utfi'u biha, li khamsatun utfi'u biha, haral wabail hatima, al-Mustafa wal-Murtado, al-Mustafa wal-Murtado wabnahuma wal-Fatima li khamsatun utfi'u biha, li khamsatun utfi'u biha, haral wabail hatima, al-Mustafa wal-Murtado, al-Mustafa wal-Murtado wabnahuma wal-Fatima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.